sekitar 10 menit ya, nanti dikerjakan secara bersamaan dan sudah ada waktunya nanti 10 menit ya. Jumlah pertanyaannya sedikit, hanya 15, dan untuk pengisiannya cukup nanti yang perlu diisi nama, kemudian nama organisasi bisa diisi dengan operasinya masing-masing ya jika memang berbeda. Kemudian nanti tinggal dilanjutkan dengan jawaban soal-soalnya. Demikian, bisa dimulai sekarang Pak dulu ya. Oh, untuk mengakses ya, sorry. Untuk mengakses teman-teman bisa lihat di WhatsApp group jika memang sudah join di grupnya. Bisa langsung klik link yang ada di WA group, atau bisa juga melalui link netcampus.co.id/pretest dash in Cockpit ya, di browsernya masing-masing. Bisa melalui HP juga bisa, jadi tidak mesti melalui handphone laptop, melalui handphone juga sudah bisa. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke ya, kita itu waktunya ya selesai bersamaan. Oke, silakan dimulai rekan-rekan.
Jadi di atas 50%, rata-ratanya itu sekitar 61,41% dari poin 100. Nah ini yang sudah mengerjakan kurang lebih ada 61 jawaban. Pertanyaan ini nilai tertinggi, coba kita lihat, bisa nggak kita lihat nilai tertinggi? Nilai tertinggi tadi di 94 kalau tidak salah. Ya, Pak Deli ya. Oke, nah ini untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan pertama itu banyak yang benar Pak Abdullah. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, ya, pengetahuan tentang berapa prinsip dasar elit COVID, ya, itu juga banyak yang sudah menjawab, ya, setengahnya jawabannya benar. Kemudian hasilnya ini juga sudah benar, ya. Untuk tujuan COVID sudah banyak yang memahaminya. Kemudian 3 hal yang seluruhnya masuk dalam komponen COVID ini juga sudah dijawab dengan benar mayoritas, ya. Nah ini juga sama, ya, governance sistem pengertiannya, kemudian peran stakeholder banyak teman-teman yang sudah mengetahui. Lalu manfaat dari COVID, ya, rekan-rekan juga sudah banyak yang mengetahui, ya, hampir 70% menjawab itu. Kemudian hampir 80% sudah memahami bahwa COVID itu termasuk dalam kerangka kerja, ya. Kemudian yang menjadi dasar untuk mendefinisikan tata kelola TI ini juga sudah benar, ya. Ya, ini tujuannya adalah untuk sasaran strategis, ya. Lalu komponen COVID yang membantu mengidentifikasi input dan output dari praktik manajemen, ini juga jawabannya, ya, 43% menjawab benar, ya. Kemudian dasar dalam mendesain arsitektur tata kelola TI ini juga ini lumayan banyak yang salah, ya. Ya, jadi yang betul cuma 19%, ya. Umumnya menjawab infrastruktur TI. Kemudian COVID-19 mempromosikan tata kelola yang, nah ini jawabannya mayoritas benar, ya, 64%. Lalu siapa bertanggung jawab atas penerapan tata kelola berbasis COVID di organisasi? Nah ini sudah benar, ya, jawabannya adalah manajemen puncak. Kemudian bagaimana COVID 2019 mendukung tata kelola di era digital? Ini juga mayoritas sudah betul semua jawabannya. Dengan adaptasi terhadap kebutuhan bisnis di era digital, ya. Kemudian yang pertanyaan terakhir, ya, komponen COVID 2019 membantu memastikan pencapaian sasaran tata kelola, ya. Ini sudah benar, jadi komponennya adalah kebijakan dan prosedur, ya. Jadi hampir 70% ini sudah betul, ya. Oke, jadi ini adalah total atau rata-rata dari keseluruhan itu tadi 60,32%, ya, dari 65 yang sudah mensubmit jawaban. Mungkin itu Pak Abdullah. Terima kasih Pak Abdullah. Ya, pos yang meriah buat kita semua, ya. Nilainya bagus, Pak. Sudah mulai training lainnya udah nilainya 60 rata-rata, ya. Berarti udah mungkin sebelumnya materinya udah dibaca-baca kali Pak, ya. Kebiasaan. Oh, kebiasaan, ya, udah dibaca-baca, ya. Luar biasa, tapi setidak-tidaknya udah ada gambaran bahwa rekan-rekan di awal kegiatan training ini sudah punya pemahaman yang cukup baik mengenai tata kelola IT. Baik, kita akan lanjutkan ke materi, ya. Sebelumnya kita akan bicara urgensi tata kelola IT dalam konteks kita
konteks modern saat ini ya. Diskusi singkat kita skip aja. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, saat ini kita mungkin sering mendengar jargon revolusi 4.0. Kira-kira pernah dengar ya jargon revolusi 4.0. Revolusi 4.0 itu lengkapnya revolusi industri 4.0 ya kalau dalam bahasa Indonesia. Dan saat ini kita memasuki tahapan yang disebut revolusi industri 4.0 ya, di paling kanan ya. Nah, revolusi industri ini adalah revolusi yang mengubah kehidupan umat manusia secara umum. Yang revolusioner mengubah kehidupan dan peradaban manusia secara umum di seluruh dunia. Jadi revolusi yang pertama itu ketika ada kemunculan mesin uap. Jadi munculnya ada proses mekanisasi. Kalau dulu kan industri kan dikelola atau dipowerkan atau diisi tenaganya kan dari manusia sendiri atau dari binatang segala macam ya. Nah, semenjak adanya penemuan mesin uap oleh James Watt, akhirnya industri ini kemudian digerakkan oleh mesin. Jadi industri yang pertama muncul karena kehadiran mesin uap. Jadi banyak pabrik dibuat dan digerakkan oleh mesin uap. Nah, itu tahapan pertama. Kemudian tahapan yang kedua adalah revolusi 2.0. Itu munculnya mass production. Jadi pabrik-pabrik yang banyak menghasilkan produk secara massal gitu ya. Kayak misalkan pabrik tekstil yang akhirnya kita meninggalkan mesin tenun ya, tenun yang manual, sehingga harga-harga menjadi lebih murah. Atau adanya pabrik kayak seperti pabrik mobil ya, revolusi yang dipelopori oleh Ford kalau nggak salah ya, dari Amerika Serikat, sehingga mobil itu dibuat dengan sistem ban berjalan sehingga massal dan harganya relatif murah dan terjangkau. Itu revolusi 2.0. Kemudian revolusi 3.0 itu kemunculan perangkat elektronik. Mungkin kita pernah di zaman-zamannya mendengar istilah transistor Pak ya. Nah, transistor itu bagian dari revolusi 3.0 yang kemudian memunculkan microchip dan sebagainya, perangkat elektronik yang di tahun 80-90-an kita mungkin nikmati seperti itu. Dan juga mulai ada automation juga. Ya, robotik sebetulnya sudah ada sih di tahun-tahun 80-90-an di revolusi ke 3.0. Dan sekarang ini kita dalam posisi di revolusi 4.0 di mana industri kita sudah terintegrasi dengan cyber, dengan digitalisasi. Ya. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, seluruh jenis industri apapun bidangnya itu harus terintegrasi dengan dunia cyber atau dunia digital. Karena ini masalah kontekstualisasi dari industri kita, bisnis kita. Kalau kita tidak bisa melakukan kontekstualisasi bisnis proses kita dengan lingkungan, dalam hal ini adalah dunia digital, maka besar kemungkinan bisnis kita tidak bisa sustain, berkelanjutan di masa yang akan datang. Ini yang menyebabkan kita harus bicara dalam konteks bahwa ini adalah sebuah kebutuhan yang kita harus siapkan dari sekarang, karena kita sudah berada di revolusi 4.0. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus melakukan yang namanya integrasi kita punya bisnis kita, proses bisnis kita dengan cyber physical system. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kaitannya dengan tata kelola IT di zaman ini, di revolusi 4.0 ini, 4.0 ini bisa dilihat di slide berikutnya Pak Abdal. Jadi kebutuhan terhadap integrasi teknologi ya. Jadi tanpa adanya tata kelola itu kita sulit mengintegrasikan teknologi, karena tata kelola itu salah satunya adalah melakukan proses integrasi antara yang integrasi sumber daya ya, sumber daya IT yang terdiri dari 3 hal Pak. Sumber daya manusia ya, kemudian prosesnya sendiri, dan yang ketiga teknologi IT-nya. Ya, jadi kalau kita bicara tata kelola IT, objek apa yang dikelola? Objeknya adalah sumber dayanya. Sumber dayanya apa saja? SDM-nya, brainware-nya, kemudian prosesnya, kemudian teknologi IT-nya. Teknologi itu ada hardware dan software. Nah, itu yang kemudian memastikan bahwa tata kelola IT ini mengintegrasikan ketiganya. Jadi sumber daya itu tidak kemudian
terlalu banyak investasi kemudian jadi idle. Itu kan mimpi buruk ya kalau bagi pemilik organisasi. Kita punya sumber daya banyak, SDM banyak, teknologi yang luar biasa, tapi nggak bisa dikelola secara optimal. Ya, idle resources itu dihindari. Kemudian juga risiko-risikonya dan sebagainya. Nah, berikutnya masalah keamanan dan privacy data, Pak. Jadi sebelumnya kan kita sudah diskusi, apalagi sekarang ini sudah muncul peraturan mengenai data privasi ya, yang dikeluarkan oleh Presiden. Peraturan Presiden itu tahun 2022. Kalau misalkan itu dilanggar, sanksi hukumnya 4 tahun, Pak. Jadi kita sebagai lembaga keuangan gitu kan banyak mengelola data-data privacy kan. Data privacy apa? Nama, alamat, nomor identitas kependudukan, ya kan? Terus kemudian saldo keuangannya, ya kan? Transaksi-transaksi yang pernah dilakukannya dan sebagainya. Kalau kita ceroboh dalam mengelola data-data privacy tersebut, di Indonesia sudah ada sanksinya 4 tahun. Ini yang juga harus kita waspadai. Kemudian yang berikutnya adalah ketahanan dan kontinuitas bisnis. Sekarang ini kita sudah sangat dependent banget dengan IT ya Pak ya. Apalagi transaksi kita sudah digital ya. Sudah dari Inkopit sudah menyediakan sistemnya, atau mungkin dari teman-teman Puskopit ada yang punya sistem sendiri misalkan. Kalau seandainya sistem itu down misalkan, bagaimana tindakan kita dalam menghadapi disrupsi tersebut Pak? Kegagalan sistem tersebut. Harus ada yang namanya business continuity plan, harus ada yang namanya disaster recovery plan ya. Karena kalau misalkan itu terjadi, kita kan loss of opportunity yang cukup besar. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian khusus tata kelola di era revolusi 4.0. Kemudian optimalisasi tadi saya sudah bicarakan, kepatuhan regulasi Pak, ini juga sudah saya sampaikan ya. Regulasi saat ini yang benar-benar walaupun tidak secara langsung bicara penerapan tata kelola IT di koperasi, tapi regulasi mengenai privacy data itu sudah menyentuh hampir semua industri Pak, hampir semua industri. Kegagalan kita dalam mengelola data privacy itu ada sanksi hukumnya. Ini yang harus jadi perhatian kita. Terus kemudian yang berikutnya adalah keputusan berbasis data. Jadi kedepannya itu ya, kita jangan sampai melakukan pengambilan keputusan hanya berdasarkan perasaan gitu ya. Ya, perlu ada data, dan data-data yang terkumpul itu bisa dikelola kedepannya untuk menjadi masukan buat top manajemen dalam mengambil keputusan. Dan terakhir adalah sinergi TI dan bisnis. Sampai saat ini mungkin di luar perusahaan yang core bisnisnya IT, kebanyakan posisi IT adalah supporting ya, dukungan bisnis ya terhadap proses bisnis utama. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa dukungan IT itu sepenuhnya mendukung proses bisnis dalam mencapai sasaran strategi bisnisnya? Nah, itu kita membutuhkan tata kelola IT. Nah, inilah kenapa menjadi urgent buat kita ya, di era revolusi 4.0 ini menerapkan tata kelola IT di luar hal-hal yang terkait masalah kepatuhan dan regulasi ya Pak ya. Kebanyakan di sini di Indonesia melaksanakan suatu best practices itu karena adanya regulasi kan. Tapi di luar itu Pak, ada beberapa hal yang penting, integrasi teknologi, kemudian privacy data, kontinuitas bisnis kan. Tadi misalkan Pak Stefanus bicara kontinuitas bisnis dari sisi regenerasi gitu ya. Regenerasi kita punya nasabah atau member. Tapi kita juga perlu bicara kontinuitas bisnis dari sisi sistem kita. Kalau mengalami disrupsi bagaimana? Kalau sistem kita kemudian out of date misalkan gimana? Ya obsolete teknologinya, kan harus diantisipasi. Nah, itu semua dibahas di dalam tata kelola IT. Jadi seandainya kita tidak menerapkan tata kelola IT dari sekarang, kita akan kehilangan konteks sebagai organisasi bisnis ya. Saya anggap koperasi sebagai organisasi bisnis ya. Bisnis kan cakupannya besar ya Pak ya. Kita kehilangan konteks sebagai organisasi bisnis untuk bisa sustain di tahun-tahun berikutnya, di mana revolusi 4.0 mengharuskan integrasi antara bisnis dengan digital. Nah, itu yang mungkin perlu kita sadari bersama-sama kenapa penting tata kelola IT di era revolusi 4.0. Oke, kalau ada pertanyaan monggo Pak ya, langsung. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Bagaimana
urgensinya bagi teman-teman di koperasi. Kalau tadi kan secara umum nih, ya, bahas revolusi 4.0 secara umum. Nah ini urgensi tata kelola TI bagi koperasi simpan pinjam. Yang pertama masalah keamanan data anggota. Ini karena sudah efektif regulasinya, Pak. Sudah efektif. Jadi kalau regulasinya sudah efektif, mau tidak mau harus dipatuhi. Ya, contoh misalkan gini, benar nggak aman kita punya core application, Pak Benhar? Sudah pernah dilakukan pentest belum? Sudah pernah ada vulnerability assessment belum? Nah itu harus dilakukan. Apakah kita sudah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi belum? Ini khususnya dari sisi Incopdit sebagai penyedia aplikasi ya, yang digunakan oleh teman-teman di koperasi di bawah di Kopdit. Ya. Nah ini harus sudah mulai jadi perhatian. Seandainya ada pencerobohan, misalkan data-data itu kemudian kena hack segala macam gitu ya, kena ransomware segala macam, maka pertanggungjawaban dari kita sebagai pemilik sistem adalah kita sudah melakukan pentest, Pak, vulnerability assessment. Kalau itu sudah kita lakukan, berarti kan ada penerapan tata kelola IT terhadap keamanan. Jadi kita bisa menjadikan itu sebagai dasar pembelaan kita bahwa kita sudah melakukan best practices dari sisi keamanan informasi. Nah ini nomor satu, Pak. Kenapa saya tepatkan nomor satu? Karena memang sudah efektif regulasinya. Mau nggak mau, suka nggak suka, teman-teman yang mengelola aplikasi secara langsung harus sudah mulai memikirkan hal itu. Kemudian yang kedua, digitalisasi dan kemudahan akses. Ya ini juga setelah saya diskusi dengan Pak Benhar dan juga Pak Joko ya, itu sudah ada upaya untuk integrasi ya dengan sistem payment nasional ya. Misalkan integrasi dengan QRIS segala macam. Walaupun mungkin nanti ada permasalahan dari sisi karena ini disediakan oleh third party kan ada biayanya ya kayak gitu. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, karena kita ingin merangkul Gen Z dan generasi milenial yang khususnya Gen Z ya, yang sejak lahir itu sudah megang HP gitu, ibaratnya gitu ya, sejak lahir mereka sudah megang HP. Kalau aplikasi kita masih sifatnya katakanlah konvensional berbasis desktop gitu kan, atau ada aplikasinya, mobile application-nya tapi tidak semeriah yang lain gitu ya, memberikan banyak layanan seperti itu, Gen Z kan susah ditarik. Dia punya benchmarking atau selera terhadap fitur-fitur teknologi ini sudah tinggi Gen Z dibandingkan kita nih, ya seperti itu. Jadi digitalisasi dan kemudahan akses ini penting nih buat nasabah nantinya. Walaupun mungkin kalau di sini di Incopdit kan jadi tanggung jawab Incopdit ya, dan sudah ada aplikasi Android-nya. Tapi kedepannya juga kita harus melihat, Pak, selera Gen Z sama milenial itu bagaimana gitu loh. Bagaimana kita mengemas layanan bisnis kita kepada generasi Z dan generasi milenial ini, bagaimana UI UX-nya agar mereka happy dan senang betah gitu dalam menggunakan aplikasi kita dan seterusnya. Itu harus ada penelitiannya gitu Pak, agar jangan sampai kita mengalami diskontinuitas dari sisi regenerasi member atau nasabah. Terus yang berikutnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Koperasi itu harus transparan dan akuntabilitas kan Pak ya, dalam penentuan nanti sisa hasil usaha dan sebagainya seperti itu. Nah ini penting ya, kita menerapkan tata kelola IT, karena tata kelola IT menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas gitu. Kemudian yang berikutnya adalah efisiensi operasional ya. Ya syukur-syukur tidak hanya dalam bentuk mendukung proses bisnis, tapi kedepannya proses-proses itu bisa diotomatisasi. Itu harapannya ke depan ya. Kita lanjut Pak Abdul. Nah ini kepatuhan terhadap regulasi. Di awal tadi masalah data tuh sudah kepatuhan ya. Tapi kalau kita bicara koperasi dalam konteks lembaga keuangan, masih belum seperti lembaga keuangan lain, belum ada regulasinya mengenai tata kelola IT. Tapi soon or later Pak, itu pasti akan mengenai kita semua. Itu cuma masalah waktu aja. Jadi kemarin kita sudah menerapkan di LPDB. LPDB itu proyek percontohannya Kementerian Koperasi, penerapan tata kelola IT-nya. Kenapa? Iya, di bawah Kementerian Keuangan juga, tapi dia belum kena paparan regulasi Kementerian Keuangan seperti BI dan OJK kayak gitu belum.
Nah, kalau ini sudah dilakukan, mungkin dalam beberapa tahun juga akan diberlakukan kepada koperasi seperti itu, Pak. Ya, ini kita mengantisipasi ke depannya, karena kalau sudah jadi regulasi mesti dipatuhi, Pak. Gitu. Nah, ini terulang ya Pak ya, transparansi dan akuntabilitas, kemudian kesiapan menghadapi perubahan ya. Jadi kalau misalkan industri keuangan itu kan gini loh Pak ya, ini kita di IT itu merasa salah satu industri yang paling istilahnya apa ya, cepat dalam perkembangan teknologinya di IT itu adalah lembaga keuangan, khususnya bank dan fintech ya. Jadi jadi gini, kalau perusahaan-perusahaan yang core bisnisnya IT, biasanya perusahaan IT ya Pak Melin ya, itu udah pasti kan, Gojek, Grab itu kan perusahaan IT sebetulnya. Tapi saat ini lembaga keuangan khususnya bank itu sudah banyak core bisnisnya di IT. Saya ambil contoh kayak gini, Bapak kenal BCA kan? Model bisnis dia kan dari transaksi perbankan kan, layanan banking kan. Tapi tahu nggak, sebetulnya pemasukan terbesar mereka itu dari transaksi IT. Kita mau transfer uang melalui ATM, melalui mobil banking, itu lebih besar pemasukannya dari situ Pak, ketimbang dari model bisnis bankingnya. Jadi sekarang saya tanya, BCA itu perusahaan IT atau perusahaan banking, perbankan, ya kan? Sudah nggak jelas. Contoh lagi Pak, BRI Pak, bank sampai punya satelit sendiri Pak. Itu perusahaan apa? Perusahaan telco, IT atau bank Pak sebenarnya? Iya kan? Jadi kalau kita bicara dalam konteks industri keuangan, adalah industri yang paling terpapar terhadap IT dan bahkan bisnisnya didrive oleh IT Pak. Didrive oleh IT. Jadi ibaratnya gini, ada jargon namanya new technology, it's mean a new opportunity. Teknologi baru berarti opportunity baru, seperti itu kalau di industri keuangan ya. Apalagi kalau fintech udah pasti kan core bisnisnya di IT kan, tapi menggunakan model bisnis keuangan seperti itu. Jadi Pak, kalau kita bicara dalam konteks industri keuangan, ini adalah industri yang paling banyak terpapar oleh IT, dan bahkan di beberapa industri yang sudah advance, yang jadi bisnis drivernya itu IT Pak, yang di depan. Ketika ada teknologi baru, itu berarti ada kemungkinan baru untuk mendapatkan model bisnis baru gitu. Dan yang berikutnya adalah peningkatan layanan anggota. Ini yang kita harapkan dari penerapan tata kelola IT. Dengan informasi yang lebih terstruktur, akses data yang cepat, juga memberikan layanan yang banyak serta cepat, itu akan membuat mereka betah lah gitu ya, menggunakan kita punya fasilitas. Khususnya generasi Z dan milenial yang memang menjadi concern teman-teman ya di Kopdit ini, agar ada regenerasi nasabah atau member. Ini yang kita harus perhatikan. Nah, kita sudah masuk dalam sesi tanya jawab. Kira-kira ada pertanyaan nggak Pak? Silakan Pak Benar. Terima kasih Pak Abdul. Sebenarnya saya bukan mengajukan pertanyaan, tapi penegasan kembali yang berhubungan dengan poin yang pertama tadi. Kan di situ memang menjaga data kerahasiaan anggota. Nah, apakah cuman pengelola IT yang harus menjaga itu, atau penggunanya juga harus menjaga? Contohnya begini, saya pernah dapat informasi, Pak, kok nomor anggota saya kok ada lewat yang masuk. Nah, nomor anggota ini belas segala macam. Apakah data kami bocor dari Inkopit? Saya jawab waktu itu, sejauh ini belum ada laporan. Ya, belum ada laporan bahwa datanya sudah bocor. Nah, waktu itu saya tanya, apakah memang di teman-teman Kopdit ini ya, itu datanya itu dijaga juga atau enggak? Ya, karena begini, pengalaman saya, misalnya nih pengurus nih rapat nih, udah informasi, oh salah satu contoh misalnya saldo simpanan, kelalaian pinjaman, di situ kan menyatukan nomor anggota, nama, bahkan terakhir ini diminta NIK ada di sana. Tujuannya apa saya juga kurang tahu. Makanya tadi benar kata Pak Abdullah, kalau memang kita mau kelola ini harus top down.
Jadi kami yang memutuskan data itu disajikan atau tidak. Betul. Ya. Nah, apakah selesai rapat dokumen itu disimpan, dibuang, dihanguskan, atau memang tersebar di meja? Ya. Nah, kalau tersebar di meja, nah apa juga petugasnya itu memang memastikan bahwa itu dokumen itu dibuang, dibakar. Ada salah satu dokumen memang yang sudah ada SOP-nya, dokumen itu harus dihancurkan. Ya, tetapi apakah masih tercecer di meja? Kebiasaan kita, nanti kita lihat di sini. Ya, dokumen pasti akan ada tinggal di meja. Ya, nah saya tanya waktu itu, saya pastikan apakah itu memang dijaga juga? Oh, kalau saya belum tahu. Nah, artinya dalam hal ini kedua belah pihak, kami sebagai pengelola sama pengguna itu harus saling menjaga. Ya, itu Pak. Jadi apakah memang yang mau penegasannya hanya yang mengelola, misalnya kami di Inkopdi sebagai pengelola data atau aplikasi atau servernya tetap menjaga itu, sementara teman-teman pengguna tidak menjaga itu juga? Butuh penegasan Pak Abdullah. Terima kasih Pak. Baik Pak Benat, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Kalau kita bicara teknis ya, sebagai Pak Benat sebagai penanggung jawab core sistemnya Inkopdi gitu ya, memang ada pertanggungjawaban dalam bentuk audit technical ya, kayak penetration test, terus kemudian vulnerability assessment seperti itu. Nah, tapi itu memang umum dilakukan untuk menguji keamanan dari aplikasi. Nah, tapi dalam konteks keseluruhan sistem organisasi kita kan, keamanan itu bukan hanya tanggung jawab teman-teman di IT. Keamanan itu tanggung jawab kita semua. Nah, tata kelola IT di dalamnya ada manage security. Ada dua objektifnya, manage security dan manage security services, Pak. Dan di dalamnya ada kegiatan atau aktivitas yang menjadi tanggung jawab pengelola layanan dan operasional TI dan pengguna layanan dan operasional TI, Pak. Nah, oleh sebab itu perlu ada pedoman dan prosedur terkait masalah keamanan informasi ini yang kita sebut sebagai sistem manajemen keamanan informasi. Rekan-rekan ada pernah dengar istilah ISO 27001 nggak? Pernah Pak Meli? Pernah ya? ISO itu adalah ISO, sertifikat ISO untuk organisasi yang sudah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi. Dan kalau kita nanti menerapkan tata kelola IT, sebagian besar apa yang ada di dalam standarisasi ISO itu kita akan terapkan Pak, dalam bentuk pedoman dan prosedur. Dan yang namanya tata kelola IT itu objektifnya bukan hanya teman-teman di departemen atau divisi TI, tapi seluruh organisasi semua. Jadi misalkan nanti ada prosedur, misalkan pengelolaan dokumen yang sifatnya hard copy, misalkan itu bagaimana, itu harus dijelaskan. Ketika dokumen itu sudah di print out, berarti itu adalah dokumen yang sifatnya kontrol copy ibaratnya ya. Jadi bukan dokumen asli. Yang namanya dokumen harus padat definisinya. Dokumen asli ada di dalam sistem. Ketika dia di print out itu berarti kontrol copy, copy yang dikontrol. Tapi bukan dokumen aslinya. Kan bisa aja nanti bisa dirubah-rubah, orang kan nggak tahu ya Pak ya. Nah, walaupun dia kontrol copy, itu harus ada treatmentnya Pak. Misalkan setelah digunakan di print out, kalau digunakan untuk kepentingan meeting segala macam harus di shredder misalkan, maksudnya dipotong-potong ya, di shredder gitu, atau harus dibakar misalkan seperti itu harus ada mekanismenya Pak. Karena apa? Ketika ada orang yang merasa dirugikan dan dia mengajukan tuntutan Pak, itu akan kena tuh pihak-pihak yang terkait Pak. Dan 4 tahun sanksi itu lumayan loh Pak, lumayan, walaupun itu maksimal ya, bisa aja mungkin berapa bulan gitu kan, tergantung ininya. Tapi ini penting Pak. Jadi sekali lagi, penerapan tata kelola IT di dalamnya pasti ada manage security and manage security service. Dan itu bukan hanya ruang lingkup teman-teman di IT, tapi juga ruang lingkup teman-teman user, pengguna ya. Tapi kalau misalkan di sini ada beberapa Puskopdit yang punya aplikasi sendiri misalkan, ya otomatis tanggung jawabnya lebih berat lagi ya. Tapi kalau misalkan Kopdit atau Puskopditnya di sini menggunakan aplikasi yang sudah disediakan Inkopdit, maka dari sisi core sistemnya itu tanggung jawab teman-teman di Inkopdit. Teman-teman lebih banyak prosedurnya itu lebih terkait masalah penggunaan datanya. Kira-kira gitu ya Pak Benatnya. Ini juga
Jadi penekanan nih buat teman-teman ya, karena pencerobohan data itu bukan hanya langsung ke sistemnya, bahkan nih ya, sepanjang pengetahuan saya, kita punya sistem keamanan tuh biasanya kuat dari serangan luar, tapi lemah dari dalam, Pak. Kebanyakan pencerobohan data terjadi dari dalam, internal network. Orang-orang yang selama ini kita anggap terpercaya mengakses sistem kita, orang-orang dalam sendiri, Pak. Ya, misalkan kalau dari sisi pengelola aplikasinya, masalah passwordnya tidak dikelola dengan baik, misalkan seperti itu. Terus kemudian physical access sistemnya, misalnya dari masuk ke ruangan server ya, atau data center, itu tidak ada physical security access-nya misalkan. Ya, itu ada. Bahkan saya pernah lihat salah satu lembaga keuangan, ruang servernya bareng sama gudang, Pak. Ada sama apa, kardus-kardus kayak gitu, gudang nyimpen dokumen, Pak, dan nggak ada security access-nya kayak gitu. Jadi ini yang harus kita mulai sadari, tapi itu dulu, Pak, 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu. Sekarang lebih baik gitu kan, karena kan sekarang ini kan sudah ada regulasinya segala macam. Apalagi nih yang jadi concern kita, walaupun di Kementerian Koperasi belum mengeluarkan tata kelola IT, undang-undang data privacy itu sudah efektif, Pak. Jadi harus secepatnya sudah dibuat pedoman dan prosedurnya. Kira-kira gitu ya Pak Menharnya. Monggo, kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan urgensi dari tata kelola, khususnya bagi operasi Simalungun kan ada 9 ya dari materi ini. Mungkin saya lebih kepada efisiensi personal. Kira-kira dengan melalui framework COVID, Bapak mereka dari Net Solution kan sudah punya pengalaman. Kira-kira apakah ada tips-tips yang bisa dibagikan kepada kami sehingga kita bisa menerapkan COVID tapi tetap efisiensi secara personal begitu? Itu mungkin ada bisa. Baik Pak ya. Jadi gini, COVID itu adalah framework Pak ya, kerangka kerja, bukan standar. Ini yang harus saya sebut berulang kali. Kalau standar itu contoh ISO 27001, itu standar manajemen keamanan informasi. Semua klausulnya harus kita ikuti. Kalau COVID itu adalah framework, kerangka kerja. Ada 40 objektif yang dikelola oleh COVID. Dari 40 objektifnya itu, ya, kita boleh pilih Pak, mana yang cocok dengan organisasi kita. 40 objektif itu banyak, nanti mungkin kita akan tahu lah objektifnya apa aja. 40 objektif itu banyak sekali. Ya, boleh jadi organisasi kita itu sizingnya kecil Pak ya. Mungkin fokusnya lebih ke arah layanan dan operasional. Nah, kita bisa fokus ke objektif yang terkait hal itu Pak, namanya delivery DSS ya, delivery service ya, seperti itu, yang memang sesuai dengan kebutuhan organisasi kita. Jadi itu maksudnya nanti efisiensinya. Tata kelola IT kita susun sesuai dengan keunikan organisasi kita. Saya misalkan mendapat kepercayaan menjadi konsultan misalkan untuk implementasi tata kelola IT di Inkobdit. Udah pasti objektif yang ada di Inkobdit itu berbeda dengan objektif yang ada di BUMN Karya Pak, ya kan? Nah, dengan perbedaan tersebut kita bisa menjamin Pak bahwa objektif kayak misalnya tadi manage security, manage operasional, bla 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 dan seterusnya itu sesuai dengan kebutuhan organisasi. Di situ letak efisiensinya Pak, ya, letak efisiensinya di situ. Dan karena sudah ada pedoman dan prosedurnya, kita menjamin di dalamnya kan ada proses perencanaan Pak. Yang namanya perencanaan kalau kita laksanakan dengan baik, walaupun tidak 100% ya, minimal yang 60 atau 70%, berarti kita menghindari tindakan-tindakan pengadaan atau investasi yang sifatnya reaktif Pak, ya kan? Kalau reaktif berarti kan tambal sulam Pak. Kalau tambal sulam biasanya lebih boros dibandingkan kalau kita melaksanakan kegiatan perencanaan secara sistematis dan terstruktur. Nah, itu salah satu bentuk efisiensi dari sisi pengadaan. Kira-kira kayak gitu. Kalau efisiensi lain banyak Pak contohnya Pak ya, tapi kira-kira gambarannya seperti itu. Bagus Pak pertanyaannya. Karena ini pada akhirnya kalau orang bisnis nanya efisiensinya di mana kalau gitu kan? Ini kan nambah-nambah kerjaan kan gitu kan? Seperti itu.
Tapi dalam konteks yang lebih luas itu akan membuat kalau kita sudah terbiasa dengan pedoman dan prosedur tata kelola IT, itu akan menjadi habit kita. Kalau sudah jadi habit, itu akan membuat, apalagi habit itu diturunkan dari yang namanya good practices, best practices yang memang digunakan secara global di seluruh dunia. Jadi otomatis itu sudah proven, Pak. Dan kalau itu jadi habit kita, akan membuat organisasi ini prosesnya baik dari sisi pengelolaan IT, dan nanti outcome-nya akan terasa, Pak, dari sisi pencapaian strategi bisnis. Kira-kira seperti itu. Cukup, Pak, ya? Oke, ada lagi? Silakan. Terima kasih. Dari 9 urgensi tata kelola IT, saya mungkin lebih ke sama dengan Pak Bernard. Nomor 1 berkaitan dengan keamanan data. Keamanan data anggota. Pak Abdullah, saya beberapa waktu yang lalu mendapatkan SMS atau WA dari pinjol, dari pinjol tentang nasabah mereka yang tidak bayar pinjaman. Kebetulan nasabah itu juga adalah anggota kita. Saya mau bertanya, apakah ini adalah salah satu pelanggaran dari PP yang berjalan sekarang atau bagaimana? Karena ini juga kan berkaitan dengan data pribadi. Di sisi lain, hal positifnya buat saya adalah saya mengetahui bahwa anggota ini track record-nya juga seperti ini. Artinya ada hal positifnya. Terus yang berikutnya, di gerakan koperasi kredit, Pak Abdullah, saya terus terang khususnya bahkan kami menginginkan agar data ini bisa saling sharing karena berkaitan dengan pengambilan keputusan pinjaman. Karena begitu banyak data anggota yang anggota di mana-mana, sehingga sharing data ini buat kami di gerakan koperasi kredit. Bahkan dulu saya pernah, waktu saya ikut kegiatan Ratnas, ada yang mengusulkan agar bisa tidak Inkopdit itu menjadi BI-nya Kopdit, sehingga data-data itu bisa satu. Ketika seperti ini jadinya akan bertolak belakang dengan apa yang kami inginkan. Jadi pertanyaan saya, apakah ini tetap menjadi sebuah pelanggaran atau apa? Itu saja ya. Ini pertanyaan bagus banget ya, Ibu siapa? Ibu Siska, pertanyaannya sangat bagus sekali nih ya, terkait masalah ya, bukan hanya Bu Siska yang mengalaminya. Yang pertanyaan pertama ya, kita juga sering mengalami juga kan ya, tetangga mutang kita yang dikejar-kejar gitu kan, seperti itu, atau ada saudara segala macam gitu ya. Sebetulnya salah satu kenapa muncul perundangan tersebut adalah karena kasus itu. Dan satu hal lagi yang perlu diperhatikan juga, kita sebagai user, pengguna teknologi informasi itu harus mulai aware terhadap keamanan informasi. Kan kalau setiap kita install aplikasi di mobile, itu kan selalu ada term and condition dan ada consent di mana aplikasi tersebut akan mengakses beberapa bagian dari sistem yang ada di dalam handphone kita, misalkan kontak kita, ya kan, atau foto-foto kita atau macam-macam. Kalau memang aplikasi itu bagus ya, biasanya kita boleh milih, misalkan ya kontak boleh misalkan, tapi foto nggak boleh misalkan, kita ada kayak gitu. Tapi ada yang langsung aja gitu, iya atau tidak, kayak gitu, seperti itu. Nah, mulai dari sekarang, dari sisi kita dulu ya, kita bicara nanti ya, dari sisi kita dulu, setiap install aplikasi apapun itu diwajibkan aplikasi untuk menjelaskan dia mengakses apa saja, dan kita bertanggung jawab apa saja yang boleh diakses oleh aplikasi tersebut gitu. Itu sudah diwajibkan sekarang. Jadi mungkin kan dulu masalah pinjol itu kan tidak ada regulasinya ya. Ya, kedepannya pinjol itu kalau mau diinstal kan dia nanti ada permintaan untuk akses ke kontak segala macam kan. Itu yang menyebabkan kita bisa diakses oleh mereka kan. Padahal kita cuma tetangga misalkan, ya kan, atau
sepupu 3 kali gitu kan. Tapi karena ada di kontaknya kan kena gitu loh. Nah, ketika misalkan kita mengakses aplikasi pinjol ya, harusnya kontak itu bisa kita nonaktifkan gitu. Dan dari sisi aplikasi pinjolnya itu wajib memberikan kayak gitu Pak. Ya, harus ada izin setiap akses terhadap informasi itu harus ada izin. Dan kita sebagai penggunanya wajib untuk benar-benar concern apa yang bisa kita izinkan dari data kita. Karena data itu adalah tambang uang saat ini. Ya, data itu adalah tambang uang buat perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang sistem informasi. Ya, itu Bu ya. Jadi memang sudah di dalam peraturan perundangannya sekarang, seluruh aplikasi ketika mau mengakses kita punya informasi di dalam di dalam handphone kita atau di dalam komputer kita itu meminta izin. Biasanya seperti itu. Dan itu perlu diperhatikan ya Bapak-Bapak sekalian. Khususnya nih kita kadang-kadang kebiasaannya ada term and condition accept gitu ya. Padahal itu bahaya bahaya sekali. Gitu. Kasihan nanti saudara kita yang pinjam, saudara kita dikejar-kejar. Kira-kira kayak gitu. Walaupun ada sisi baiknya ya Bu ya. Sisi baiknya kita tahu dia utang seperti itu kan. Tapi itu udah nggak boleh sebetulnya. Di peraturannya ini kan baru peraturannya 2022 kemarin ya Bu ya. Mungkin belum efektif secara ini, tapi itu udah diberlakukan. Jadi seluruh aplikasi ketika dia mengakses sistem handphone kita, sistem informasi yang ada di handphone kita itu wajib kita melakukan proses assessment. Mana aja yang boleh diakses. Gitu. Kemudian yang kedua, terkait apa Bu? Yang kedua saya lupa. Sharing data. Oh, sharing data. Oh, ini menarik ya. Ini apa nggak kontradiktif gitu ya antara sharing data ya dengan yang namanya peraturan hak privasi data ini gitu kan. Ya, kalau secara ini terlihat kontradiktif secara permukaan ya, terlihat kontradiktif. Tapi sebenarnya hal ini justru memang bisa memicu peningkatan bisnis kalau kita bicara jujur ya, akan membuat bisnis kita skalabilitasnya lebih meningkat karena kita berinteraksi dengan perusahaan lain atau bisnis yang lain kan kira-kira seperti itu atau dengan koperasi yang lain gitu kan. Nah, di dunia perbankan itu ada namanya istilah open banking Bu. Iya, itu salah satunya juga. Ada istilah open bank. Open banking itu adalah kayak semacam sharing data, tapi data yang terkontrol. Nggak seluruh data dikasih. Ya, data aslinya ada di pemilik sistemnya itu. Dia hanya istilahnya untuk melakukan proses checking seperti itu. Misalkan contoh kayak ini. Ada aplikasi mobile yang melakukan kerjasama dengan Dukcapil, Pak. Nah, di Dukcapil kan ada data-data tuh. Ada data nama, ada data NIK dan seterusnya, dan yang paling penting data foto, ya. Nah, data foto itu ada salah satu dari pihak penyedia aplikasi yang menginginkan gitu ke depannya setiap mau transaksi tidak hanya pakai PIN Pak, tapi pakai foto, gitu ya. Di foto kitanya foto sendiri gitu, terus nanti fotonya disesuaikan dengan foto yang ada di database Dukcapil. Tapi yang dikirim sebetulnya dari foto kita itu sebetulnya sudah ada semacam algoritmanya gitu ya. Nanti algoritmanya teksnya yang dikirim, algoritmanya yang sudah terenkripsi ya Bu ya. Nanti dicocokkan dengan algoritma yang terenkripsi juga dari Dukcapil. Ya kalau dikirim benar-benar data gambarnya kan gede ya Pak ya, lama prosesnya, jadi dibuat dalam kode-kode tertentu. Nah nanti kemudian Dukcapil bisa memverifikasi bahwa benar yang melakukan transaksi adalah orang tersebut. Nah itu adalah bagian dari open banking ya, sharing data kayak gitu. Jadi memang tidak semuanya Bu, bahkan datanya sudah dienkripsi ketika di sharing. Dan nanti kedepannya hampir semua sistem transaksi itu akan berkorelasi dengan Dukcapil, entah dari sisi verifikasi NIK-nya, atau dari sisi wajah, atau dari sisi sidik jarinya misalkan, itu bisa. Jadi benar-benar Bu ya, yang namanya keamanan data walaupun di sharing itu benar-benar aman, secure. Beda dengan yang kasus yang tadi ya, itu kan dia langsung mengakses kita punya kontak kan, diakses semuanya, orang bisa diteleponin gitu ya. Dan salah satunya kayak misalnya BI checking, terus kemudian penyedia layanan untuk kredit profile kan bukan hanya BI ya, ada Pepindo Biro Kredit ya, dia juga menyediakan, bahkan lebih lengkap ya, termasuk dengan usahanya apa segala macam tuh lebih lengkap. Pepindo Biro Kredit kebetulan
kita yang membuat IP Security Master Plan untuk Pevindo Biro Kredit ya. Jadi nggak ada kontroversinya, dikotominya sebetulnya Bu ya. Apa nggak seolah bertentangan dengan open banking misalkan? Oh enggak, karena apa? Dari sisi teknis security-nya sudah dibuat sedemikian rupa aman. Kira-kira kayak gitu. Baik, ini pertanyaan bagus. Ada lagi? Menambahkan sedikit Pak Abdul. Silakan. Menambahkan. Ya, jadi secara teknis kalau kita bicara komparasi ya, misalnya seperti tadi dibilang Pak Abdullah, membandingkan foto dengan foto itu nggak akan ketemu. Tetapi yang dikirimkan itu ada algoritma tag dari gambar tersebut. Makanya ketika kita fotonya ini pakai kacamata atau enggak kan tetap kedeteksi. Padahal kalau kita bandingin foto dengan foto nggak akan ketemu pasti. Jadi image dengan image nggak akan ketemu. Dan dibandingkan adalah ketika kita meng-capture wajah seseorang itu algoritmanya disimpan di Dukcapil. Kemudian ketika ada misalnya Bank Mandiri ya, butuh aplikasi untuk memverifikasi foto itu difoto, algoritmanya juga dibaca, ketemu nggak? Nah itu yang dimaksud Pak Abdullah, secara teknis security-nya itu pasti terjamin. Nggak bisa membandingkan foto dengan foto, karena foto itu bisa aja sudutnya berbeda, ininya berbeda, pakai ini topi, pakai ini nggak bisa. Jadi teknisnya itu dengan membandingkan algoritma tag dengan tag. Itu sih tambahnya Pak. Ya, makasih Pak Indra atas tambahannya. Ada lagi? Monggo Pak. Saya sambung dulu dari Ibu yang dari Manggarai soal share tadi. Jadi saya pengalaman itu saya diinformasikan sudah terkonek dengan BI checking dan SIKOJK. SIKOJK itu sistem layanan informasi kredit. Nah itu setiap kita yang ingin masuk ke situ itu harus minta, misalnya saya mau cek Pak ini punya data. Nah Pak ini tantangan surat permohonan bisa masuk cek. Kalau dia tidak tantangan, maka itu bisa cek. Kalau ketahuan, diperiksa lalu ditemukan, ada kita masuk ke sistem itu lalu tanpa permintaan dari yang bersangkutan, kita kena denda 5 juta. 50 juta, sorry 50 juta. Iya, 50 juta. Jadi kita malah ketika kita masuk ke SIKOJK itu, staf saya bisa punya akses ke situ tuh diambil sumpahnya. Nah itu tidak mudah tuh. Sehingga memang kita berharap di kalangan Koperasi Kredit kita ada PT Pandai juga sudah bagus. Nah itu bisa kita membuat sistem layanan informasi kredit sebetulnya manfaatnya buat kita itu baik sekali untuk ketepatan dan kualitas kredit yang kita mau putuskan itu berkualitas dan adanya itu. Sehingga itu harus kita buat, lalu aturannya dibuat ketat seperti BI checking atau SIKOJK itu. Tidak semua bisa akses Pak. Karena ketika kita masuk akses itu kita harus masukkan nomor NIK-nya. Nah nomor NIK itu kan tidak mungkin saya hafal semua orang punya nomor NIK. Kan orang yang mau pilih informasi dia kan akan serahkan dia nomor NIK. Kalau dia tantangan itu baru kita bisa masuk. Kalau dia tidak tantangan nanti serahkan nomor NIK itu bisa masuk ke situ. Karena masuk ke situ harus dengan nomor NIK-nya dia tuh. Saya kira demikian. Nah, karena itu saya yakin bahwa itu tidak melanggar undang-undang yang nomor 27 tahun 2022 ini. Karena istilahnya Pak Mahmud MD itu kan yang dia tampilkan data banyak. Dan itu kan tidak disalahkan. Terima kasih. Jadi terima kasih sharingnya Pak ya. Memang untuk checking kredit profile segala macam kan bisa ke BI, juga ada penyedia dari swasta juga kayak tadi Pevindo Biro Kredit segala macam. Dan itu memang nggak mudah ya. Intinya kita tidak melanggar privacy data orang kalau memang kita melakukan prosedur yang sudah ditetapkan dalam perundangan tersebut. Intinya seperti itu ya. Jadi tentunya peraturan ini tidak akan menghambat skalabilitas bisnis kita karena memang kedepannya kan memang open banking yang menjadi platform kerjasama keuangan ya seperti itu. Bahkan saya tahu ada beberapa koperasi juga punya BPR kan yang kemudian juga karena namanya bank kan terkena peraturan dari BI dan OJK kan, termasuk salah satunya juga dia harus mengikuti yang namanya Master Plan Sistem Payment Indonesia kan, mau nggak mau juga dia harus menerapkan hal itu ya. Ini bagus Pak masukannya ya, pertanyaannya juga bagus, terima kasih banyak. Ada lagi mungkin? Ya. Saya bukan mau bertanya tapi biar nggak berlarut-larut di permintaan Bu Siska tadi. Jadi ya bocoran aja.
sebenarnya kita di tim IT sudah merancang itu, dan kita bisa tahu sebenarnya anggota ini berada di kokpit mana saja. Hanya itu yang di-share. Ya, hanya misalnya saya nih, oh ternyata saya anggota di Ormas, misalnya di AMT, di Pikwadil, hanya sebatas itu yang diinformasikan. Nih segala macam informasi yang lain tidak. Nah, tujuannya buat apa? Ya tergantung nanti misalnya teman-teman itu yang menghubungi secara langsung. Jadi nanti itu di hari ketiga sebenarnya kita akan simulasikan. Ya, jadi hanya itu yang diinformasikan. Jadi bukan informasi NIK, kemudian informasi yang lain lah. Bahkan kalau di saldo simpanan pinjaman itu tidak akan, ya nggak boleh ya. Jadi tujuannya apa? Hanya menginformasikan si A ini hanya anggota di komite A, B, C, D. Urusannya apa? Ya nanti langsung dari yang membutuhkan yang langsung menghubungi secara langsung komite yang bersangkutan. Itu saya menambah supaya nggak meluas. Nanti di hari ketiga akan kita lihat ya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Oke, makasih masukannya Pak Benhar. Oke, kita udah lewat sesi tanya jawab, udah sekalian diskusi juga. Pak Abdal, slide berikutnya kita lewatin aja kan kita udah diskusi juga sekalian tadi, ya. Nah, lewatin kita masuk ke yang berikutnya, pemahaman terhadap framework. Nah, kalau tadi kan masih pendahuluan tuh, masih tahap 1 sebetulnya, lebih masalah ya penjelasan lah urgensinya, kontekstualisasinya kenapa kita butuh tata kelola IT. Nah, sekarang kita masuk ke tata kelola IT-nya nih Pak, ya. Saya mencoba untuk pelan-pelan aja, ya, sejauh mana nanti kita bisa menyerapnya ya sambil jalan dari diskusi itu kan. Kenapa kita butuh diskusi? Karena juga saya pengen tahu, berarti ini ada pemahaman. Kan nggak mungkin ada diskusi kalau yang kita ajak diskusinya nggak paham kan gitu ya. Seperti itu harapannya. Oke, sekarang kita masuk ke pemahaman framework. Nah, tadi saya berulang-ulang tuh di awal ya. Mungkin kalau Bapak tadi sempat dengar dan mencatatnya, apa beda standar dengan framework? Ada yang bisa jawab nggak? Saya udah berulang kali tadi di awal. Standar adalah, silakan dari teman-teman. Ya, monggo Pak. Standar adalah, framework adalah. Berarti kalau standar itu adalah sesuatu hal yang harus, terus kalau framework itu sesuatu hal yang bisa kita pilih atau kita pilih sesuai dengan kebutuhan bisnis kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih banyak loh Pak ya. Berarti ini diikuti materinya. Nah itu Pak, beda. Walaupun sama-sama mengulas misalkan tata kelola IT misalkan ISO 38500 ya. Sedangkan COVID itu juga sama mengulas tata kelola IT, tapi COVID itu adalah framework Pak. Framework. Jadi kerangka kerja yang kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan dan tambah satu lagi Pak, keunikan organisasi kita. Organisasi kita unik. Uniknya apa? Kita koperasi. Nggak bisa disamakan dengan enterprise yang lain, kira-kira seperti itu kan. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Sedangkan standarisasi, kalau yang ISO 38500 itu adalah standarisasi yang sifatnya IT Governance Foundation, tata kelola IT yang sifatnya dasar, foundation ya. Nah, karena dasar kita bisa ikuti seluruhnya, tapi kalau sudah sangat complicated nggak bisa tuh dibuat lebih detail gitu kan, karena nanti nggak bisa jadi ISO, karena ISO kan sifatnya menyeluruh ya standarisasinya, kira-kira kayak gitu. Nah, kita masuk langsung ke penjelasannya aja Pak Abdal. Oke. Ya. Jadi tata kelola IT itu kalau dalam bahasa aslinya, bahasa COVID-nya itu adalah Enterprise Governance of IT, Pak. Oh, ada istilah enterprise nih Pak. Enterprise kan kesannya kayak organisasi, kayak perusahaan ya, korporasi. Kalau kita gimana Pak, koperasi ini gimana kan gitu kan? Layak nggak disebut sebagai Enterprise Governance of IT? Jadi gini ya Pak, memang ada salah apa ya, kalau istilahnya mistranslation lah gitu antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Jadi yang namanya enterprise itu kalau di bahasa Indonesia sering disebut perusahaan Pak, atau korporasi, benar ya Pak ya? Perusahaan besar malah, korporasi besar gitu kan. Padahal aslinya istilah enterprise di Amerika sana itu digunakan untuk seluruh jenis usaha Pak. Dari mulai yang kaki lima sampai perusahaan konglomerat itu disebutnya enterprise.
Jadi enterprise-nya itu sebetulnya lebih ke arah, walaupun itu kata benda, lebih ke arah semangat untuk struggling berbisnis, itu enterprise. Ya. Di sini ada yang suka nonton film Star Trek nggak, Pak? Zaman-zaman Star Trek, pesawatnya namanya apa, Pak? Enterprise, ya. Kenapa namanya Enterprise? Karena orang Amerika tuh sangat menghargai jiwa enterprising, entrepreneurship, gitu. Jadi istilah enterprise itu istilah global untuk semua jenis usaha, dari yang kecil sampai yang besar segede gaban, korporasi, ya. Jadi penggunaan istilah enterprise governance of IT itu adalah penggunaan yang sifatnya umum, ya, untuk semua jenis. Bahkan walaupun kita pedagang istilahnya punya ruko gitu, dagang kecil, kita bisa menerapkan tata kelola IT. Itu disebut juga enterprise, Pak. Ya. Jadi enterprise itu maknanya luas. Ya, lebih ke arah passion, semangat, jiwa apa? Petualangannya orang Amerika dalam apa istilahnya survive gitu. Disebutnya enterprise. Makanya nama pesawat Star Trek-nya Enterprise. Nama pesawat ulang-aliknya ada yang namanya Enterprise, ya kan? Nah, itu adalah bagian dari apa sih semangat yang dimiliki oleh orang-orang Amerika Serikat. Bukan berarti saya kemudian memuji Amerika Serikat, enggak ya. Tapi artinya ini ada hal yang bagus ya dari sisi istilah. Nah, tata kelola IT ya, kemudian yang tahapan berikutnya adalah bisnis IT alignment, penyelarasan ya antara bisnis dengan IT ya. Jadi tata kelola IT itu kalau diselaraskan dengan bisnis ya, seperti itu akan menghasilkan value creation, menghasilkan value, nilai. Maksudnya value nilai itu bisa omset, bisa keuntungan, margin profit dan sebagainya. Artinya tata kelola IT yang kita susun itu harus bisa mendukung, Pak, selaras dan mendukung yang namanya tujuan bisnis perusahaan atau korporasi atau koperasi. Baru kita bisa menghasilkan value creation. Kalau kita ada tata kelola IT, tapi tata kelola IT itu ternyata tidak mendukung atau tidak selaras terhadap proses bisnis dan strategi bisnis enterprise ya, organisasi, tidak akan menghasilkan value creation. Ini yang penting, Pak. Makanya salah satu konsep yang paling penting itu adalah di business and IT alignment-nya ini. Ini yang harus benar-benar kita pahami. Ya. Jadi informasi dan teknologi IT menjadi sangat penting karena memang hampir semua proses bisnis itu memiliki dependensi yang sangat besar ya dengan dukungan IT. Nah, dependensinya itu harus benar-benar bisa selaras dengan proses dan strategi bisnis organisasi. Kalau enggak, nanti enggak akan menghasilkan nilai stakeholder value creation. Biasanya nilai apa yang diharapkan dari stakeholder, Pak? Biasanya apa? Benefit realization. Kalau saya jadi anggota koperasi, kan harus ada untungnya, Pak. Ada benefitnya kan? Berarti kan stakeholder di sini kan seluruh anggota kan? Iya, ada sisa hasil usahanya ada lah gitu kan? Seperti itu dan kalau nggak menghasilkan value creation, kira-kira mereka mau nggak? Kan nggak mau juga seperti itu. Nah, yang berikutnya apa lagi, Pak? Stakeholder biasanya risk optimization, mengoptimalisasikan pengelolaan risiko. Bukan hanya mendapatkan untung, organisasi kita ini juga harus bisa meminimalisasi risiko kan? Karena risiko itu yang bisa membuat organisasi kita bangkrut, iya kan? Nah, itu biasanya concernnya di situ. Satu lagi apa, Pak? Satu lagi biasanya adalah resource optimization ya. Jadi sumber daya yang kita miliki jangan sampai idle atau apa istilahnya idle itu tidak termanfaatkan secara maksimal, nganggur ya, karena itu kan bagian dari investasi kan. SDM investasi harus dibayar gajinya setiap bulan misalkan contoh. Terus kemudian pengadaan teknologi IT itu nggak murah loh, software dan hardware itu nggak murah gitu kan, dan seterusnya. Nah, itu yang biasanya menjadi perhatian stakeholder. Ada benefitnya, resikonya bisa dikelola dengan baik, diminimalisasi, dan yang ketiga ada optimalisasi dari sisi kita punya sumber daya. Nah, itu. Nah, akhirnya kalau kita bicara dalam konteks saat ini, mana sih yang
proses bisnis yang tidak tergantung sama IT, semua sekarang tergantung sama IT. Dependensinya besar, apalagi koperasi simpan pinjam, ya. Dependensinya sama software koperasi ya, core sistemnya koperasi kan tinggi kan, karena semua ada di situ kan. Catatan data nasabahnya, catatan transaksinya dan seterusnya ada semua di situ. Kalau sistemnya mengalami disrupsi, kegagalan fungsi, bisa bubar jalan nggak kira-kira? Bisa bubar jalan. Ya makanya perlu ada business continuity plan dan disaster recovery plan yang ada di dalam tata kelola IT. Ya. Jadi kalau kita bicara tata kelola organisasi sendiri secara umum, tata kelola IT adalah bagian dari tata kelola organisasi, Pak. Jadi dalam konteks saat ini kita nggak cuma ngomongin masalah bisnis aja gitu, kita harus ngomongin IT-nya juga. Karena apa? Bisnis udah dependensinya tinggi banget sama IT. Walaupun IT saat ini sifatnya supporting ya, tapi kalau misalkan dukungannya itu ternyata mengalami gangguan, bisnis juga akan collapse kan, seperti itu. Nah ini yang terkait dengan Enterprise Governance of Information Technology. Jadi tata kelola IT itu dalam bahasa Inggrisnya disebut EGIT ya, Enterprise Governance of Information Technology. Boleh dilanjut ke slide berikutnya Pak Abdal. Nah ini tadi benefitnya ya, tadi saya sudah sampaikan di awal ya. Ternyata ada slide berikutnya, lanjutlah Pak Abdal. Nah ada 3 hal tadi yang diharapkan dari stakeholder. Realisasi manfaat ya, iya dong saya dapat lah untung lah jadi member koperasi gitu kan. Yang kedua, risk optimization. Kalau bisa organisasi kita ini bisa bertahan 1000 tahun lagi kan, kayak gitu. Nggak, istilahnya walaupun negara belum tentu 1000 tahun ya sebetulnya ya. Tapi omong-omong ini saya hilang ya, jatuh ke mana ya? Saking jalan-jalan terus Pak. Risiko. Ini resiko. Terus yang terakhir adalah optimalisasi resource ya, sumber daya. Iya, ada yang nyebutnya risk minimization, tapi kalau kita bicara konteks risk minimization itu artinya kita meminimalisasi risk kayak gitu, ya. Bukan dioptimalkan, tapi cara pengoptimalan risiko itu adalah meminimalisasinya kayak gitu. Ya. Iya, di COVID-nya nyebutnya risk optimization. Ya, harusnya memang lebih cocok disebut risk minimization. Tapi kalau di teks asli COVID-nya risk optimization. Kayak gitu. Saya juga pengen ganti, cuma kan nggak enak juga karena resmi dari COVID masalahnya. Tapi maksudnya adalah optimization dalam konteks risiko adalah minimalisasi. Itu maksudnya seperti itu ya. Karena kalau diikuti dengan yang poin ketiga sama-sama pakai optimization itu bisa. Iya, bisa jadi miss ya. Bisa jadi miss ya. Cuma kebetulan kita memang di sini mengacu kepada bukunya, acuannya seperti itu. Oke. Gak apa-apa, ini masukan yang bagus. Jadi memang dalam konteks risk optimization itu optimalisasinya dari sisi bagaimana cara kita mengendalikan, mengelola dan memitigasi resiko. Ya, Optimalnya kan 0 ya. iya, optimalnya 0. Ya. Ya, kan tindakan dari itu kan pertama identifikasi resiko, pengelolaan resiko, mitigasi resiko. 3 itu kan. Nah, itu semua tindakannya harus kita optimalisasikan yang terbaik yang kita bisa berikan. Mungkin konteks COVID di situ. Ya. Baik, berikutnya Pak Abdal, optimalisasi sumber daya, resource optimization. Ya ini tadi saya sudah jelaskan, mungkin kita bisa masuk ke slide berikutnya. Kadang suka keduluan Pak saya jelasinnya ya, tak tahu baru belakangan muncul. Nah ini tadi Pak, COVID itu sudah 25 tahun loh Pak. Jadi sudah cukup apa ya istilahnya, dikembangkan sudah cukup mature lah. Dan sudah secara global digunakan di seluruh dunia. Ya. Oke. Jadi, nah tadi ini yang penting nih disebutkan. Di awal saya sudah sebutkan nih, COVID ini atau framework tata kelola IT ini bukan ditujukan semata-mata buat teman-teman yang di bagian IT, tapi untuk seluruh organisasi. Kayak tadi masalah keamanan aja tadi kan, kalau keamanan itu tanggung jawab Pak Bernard saja, user yang menggunakannya tidak bertanggung jawab, jebol juga kan, jebol. Jadi ini tanggung jawab kita semua, ya. Ya, jadi yang sifatnya ibaratnya kalau pakai diagram Ranci, yang responsible itu kita semua. Walaupun yang akuntabel itu teman-teman di TI ya, kayak gitu. Yang mempertanggungjawabkan teman-teman di TI, tapi yang responsible semua kita di dalam organisasi.
Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian hal yang penting yang perlu diperhatikan Pak, dalam COVID itu ada pembedaan yang jelas atau distinktif antara tata kelola dan manajemen, governance and management, ya. Kalau governance itu terkait dengan pengelolaan kebutuhan stakeholder, Pak. Ya, jadi kebutuhan stakeholder kan tadi ada 3 tuh, benefit, risk, ya biar nggak bingung, risk minimization sama resource optimization, ya itu kebutuhan dari stakeholder. Nah, lainnya itu adalah adanya arahan kinerja dan pemantauan kepatuhan dari biasanya kalau dalam konteks di koperasi berarti pengawas yang melakukannya, ya pengurus itu di bagian manajemennya, kurang lebih begitu ya Pak? Pengurus pengambil kebijakan, Pak. Oh, pengurus pengambil kebijakan. Kalau pengawasnya? Dia memantau kebijakannya. Memantau kebijakannya, oke seperti itu. Ya. Jadi nanti kita perlu definisikan ya, mana yang governance, mana yang manajemen. Kalau manajemen itu yang melakukan kerja-kerja yang plan, do, check, action. Nah itu manajemen. Nah lebih ke arah operasionalnya. Kalau governance lebih ke arah memberikan pengarahan, terus kemudian memantau dari sisi akuntabilitas kan kayak gitu, ya. Terus kemudian sama pemantauan terhadap kepatuhan, sudah sejauh mana dipatuhi gitu. Nah itu yang di level governance. Kalau manajemen itu yang melaksanakannya secara operasional melalui siklus pengelolaan yang disebut plan, do, check, action. Itu jelas Pak dibagi, ya. Tapi kalau misalkan kita pakai manajemennya aja, jadinya bukan tata kelola ini, tapi sistem manajemen informasi teknologi itu kita bisa juga gunakan gitu kan. Nah, tapi kalau kita menggunakan dua pendekatan itu, ada area tata kelola dan manajemen, itu sebutnya sistem tata kelola Pak. Ya. Di dalamnya ada tata kelola dan manajemen. Kalau sistem manajemen itu berarti manajemennya ada, tata kelolanya belum ada gitu. Ya nggak apa-apa, bisa diterapkan juga. Oke. Kemudian di dalam COVID itu ada komponen Pak. Komponennya itu ada 7, ada proses, struktur organisasi, kebijakan dan prosedur, aliran informasi, budaya, perilaku, keterampilan dan infrastruktur. Di antara ketujuh ini yang paling penting menurut rekan-rekan sekalian apa Pak? 7 komponen ini. Proses, struktur organisasi. Jadi tata kelola IT itu akan diterapkan dengan pendekatan terhadap prosesnya, terhadap struktur organisasinya, kebijakan dan prosedur, pedoman dan prosedur, aliran informasinya, dokumen-dokumen yang dihasilkannya, budaya dan perilaku, ya, terus kemudian keahlian dari SDM-nya dan infrastrukturnya, software dan hardware-nya. Dari ketujuh ini Pak komponen, kira-kira yang paling penting apa? Wah, bingung Pak, semuanya aja deh gitu ya. Ya semuanya penting, tapi yang paling penting apa? Ya, kebijakan prosedur itu penting. Tapi kalau menurut COVID, ya bukan menurut saya ya, menurut COVID itu ada di budaya dan perilaku Pak. Tujuan utama tata kelola IT itu adalah menciptakan budaya dan perilaku Pak. Mau kita bikin pedoman dan prosedur, kalau kita di sisi SDM-nya tidak punya budaya dan perilaku yang mendukung, nggak jalan gitu Pak, nggak jalan. Jadi tujuan kita menciptakan sistem manajemen atau sistem tata kelola itu mencapai yang namanya budaya dan perilaku. Tata kelola IT nggak bisa diterapkan kalau SDM yang jadi objek tata kelola IT itu tidak punya yang namanya integritas, benar nggak? Nggak akan jalan itu Pak. Ya, dia punya yang namanya apa? Rasa memiliki, jalan nggak? Apalagi kalau misalkan koperasi kan banyak yang jadi statusnya kan sukarela ya, ibaratnya seperti itu untuk jadi pengurus. Kalau nggak punya jiwa memiliki susah tuh Pak. Ya, jadi di antara ketujuh komponen itu, jadi nanti kalau kita bicara tata kelola IT dari setiap objektifnya atau proses IT-nya, itu nanti ada breakdown dari sisi proses, struktur organisasi, kebijakan dan prosedur, aliran informasi, budaya, perilaku, keterampilan dan infrastruktur. Nah yang paling penting menurut COVID itu adalah budaya dan perilaku. Ya, kalau nggak salah COVID punya ya budaya organisasi. Namanya apa Pak? Punya nggak? Kita nggak punya ini ya, budaya organisasi. Kalau strategi bisnis ada mungkin ya, tujuan dan strategi, tapi budaya organisasi ada nggak?
amanah. Kayak misalkan BUMN akhlak ya, walaupun sering dipertanyakan gitu kan akhlaknya gitu kan, khususnya yang BUMN karya ya, yang sering kali nggak bayar vendor gitu kan kayak gitu ya. Tapi memang harus punya Pak. Inkopdit punya nggak? Pertanyaannya, Kopdit secara umum belum punya. Isikan kita budaya perusahaan itu apa, budaya organisasi itu apa? Karena itu adalah kalau misalkan kita makhluk hidup, itu DNA-nya, gitu. Ini kalau kita misalkan di sesama teman-teman di Kopdit, berarti yang pertama mungkin aspek rasa memiliki koperasi harus lebih tinggi dulu. Karena kan banyak yang sifatnya sukarelawan kan. Kalau itu nggak tinggi, sense of belonging-nya itu susah menjalankan koperasi. Terus yang kedua, karena ini mengelola keuangan, integritas kan benar-benar harus menjadi budaya kita, kan karakter kita, gitu. Ya mungkin ini masukan ya buat teman-teman di Inkopdit ya, untuk punya yang namanya nilai dan budaya organisasi. Baik, Pak. Prinsip ada ya, namanya apa? Ada 7 prinsip sih sebenarnya. Oh, ada ICA, jadi koperasi. Oh, nilai-nilai bisa. Pak, boleh. Ya nanti bisa diinikan dibikin. Mungkin namanya beda, cuma isinya sama. Silakan Pak, bertanya. Oh, nggak jadi. Oh, terima kasih ya. Udah jam 12 ya? Oh iya. Jam saya belum ini kan kali ini Pak, Bali. Oke, mungkin itu dulu untuk sesi kali ini ya. Kita masuk ke slide ini dan kita break untuk istirahat dan makan siang.